Jangan sosialisasi Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, khususnya pasal 32 ayat 2, seperti vampir, momok yang mengerikan dan menakutkan bagi rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat, dan bugar. Semoga selalu terpancar di setiap jengkal langkah kita. Berbahagia rasanya hati ini bisa menyapa Anda kembali dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Pada momentum kali ini saya masih membahas seputar kronika penyedia layanan kesehatan yang menolak memberikan pelayanan medis terhadap pasien emergensi atau gawat darurat yang terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Meskipun kasus ini berawal dan mencuat dan masih berpolemik di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat, namun pada kesempatan kali ini saya akan bicara secara global substansi penolakan pasien yang dilakukan penyedia layanan kesehatan, diantaranya rumah sakit. Meski itu semua sudah dibentengi dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, spesifik pasal 32 ayat 2. Di dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Realitasnya, penolakan pasien hingga saat ini masih terus terngiang dan terdengar di berbagai daerah. Ada alasan karena pihak rumah sakit tidak bekerja sama dengan BPJS sehingga rumah sakit menolak memberikan tindakan medis kepada pasiennya, atau karena pasien tidak memiliki jaminan dan berbagai persoalan krusial lainnya. Bagaimana dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan? Tampaknya masyarakat seperti dinina-bubukkan. Sosialisasi Undang-Undang 36 2009 nyaris tak terdengar. Jangan sosialisasi Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, khususnya pasal 32 ayat 2, seperti vampir, momok yang mengerikan dan menakutkan bagi rumah sakit. Kufadis Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 2009. Dengan pemaparan yang jelas dan gamblang tadi, tentunya Anda sudah memiliki konfigurasi atau gambaran. Untuk membentengi adanya celah pelanggaran, pemerintah sudah membuat undang-undang. Artinya undang-undangnya sudah ada. Pertanyaan berikutnya, kenapa rumah sakit masih berani melakukan penolakan pasien darurat? Apakah rumah sakit tidak takut sanksi? Terkait hal ini saya memiliki satu perspektif, dan jika Anda memiliki pandangan yang lebih relevan, Anda bisa menulis di kolom komentar di bawah video ini. Kenapa rumah sakit berani melakukan penolakan pasien? Hal ini ditengarai adanya indikator lemahnya pengawasan dan juga lemahnya sanksi. Nah, sekarang saya akan membahas terkait pengawasan rumah sakit. Sebetulnya lembaga apa sih yang memiliki otoritas dalam pengawasan rumah sakit di berbagai pelosok tanah air? Apakah lembaga yang memiliki otoritas sudah bekerja secara optimal? Ataukah jangan-jangan mandul? Sebagai sebuah negara yang memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat, di mana Indonesia sudah merdeka selama 76 tahun, tentunya sudah memiliki infrastruktur yang memadai dan juga representatif di semua lini dan juga dimensi kehidupan. Demikian halnya terkait kemanusiaan dan juga pemerataan kesehatan bagi rakyat Indonesia. Dan tentunya sudah terbangun infrastruktur yang lebih representatif pula, di mana lembaga kesehatan pun bisa mengakomodir seluruh kepentingan pelayanan kesehatan bagi rakyatnya. Kementerian Kesehatan melalui kaki-kakinya yang berada di kota dan kabupaten yang tersebar di berbagai pelosok penjuru tanah air. Sementara itu Dinas Kesehatan memiliki power
sebagai lembaga yang punya otoritas dalam melakukan pengawasan kinerja rumah sakit yang berada di wilayahnya. Dengan pemaparan yang jelas dan gamblang, tentunya Anda sudah paham lembaga apa yang memiliki otoritas dalam melakukan pengawasan kinerja rumah sakit yang ada di wilayahnya. Selanjutnya saya akan membahas terkait sanksi bagi rumah sakit yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 36 2009. Jangan lupa subscribe Tejo Nagasakti channel. Berhubung di season ini sangat penting karena bicara sanksi hukum, tentunya bicara tentang undang-undang. Jangan sampai salah, sehingga saya harus baca contekan tentunya, dan kita belajar bersama agar cerdas bersama pula. Sanksi bagi fasilitas penyedia layanan kesehatan jika menolak memberikan layanan kesehatan pasien gawat darurat. Pasal 190 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 atau pasal 85 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Jika perbuatan dengan sengaja tidak memberikan tindakan pada pasien dengan keadaan darurat tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau kecacatan, maka pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan juga denda 1 miliar rupiah. Demikian informasi terkait larangan penyedia layanan kesehatan menolak pasien gawat darurat dan juga pembahasan terkait sanksi hukum dan yang melingkupinya. Jika dianggap tontonan ini bermanfaat, jangan lupa bubuhkan komentar di bawah video ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa padamkan tulisan subscribe merah menjadi hitam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.